Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman. Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar news Bitcoin nih, atau sentimen cryptocurrency lagi nih teman-teman ya. Oke, kira-kira ada sentimen dan news apa lagi nih mengenai cryptocurrency? Nanti bakal dibahas dan diulas semua ya di video ini, jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Oke, namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman, karena subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. So, gak usah kelamaan, langsung kita kepoin. Jadi Nah, oke teman-teman ya, di sini Didi sudah masuk di CMC atau di coin market cap teman-teman ya. Oke, dimana saat ini ya BTC itu berada di rate 25.805 US dollar teman-teman ya. Dan dalam kurun waktu 7 hari ya, BTC itu mengalami minus 3,87% teman-teman. Menyusul Ethereum teman-teman ya, saat ini berada di rate 1.700-an ya US dollar, dan dalam kurun waktu 7 hari mengalami minus 7% teman-teman. Kalau kita lihat scroll ke bawah, memang marketnya sudah mulai menghijau ya, meskipun tipis banget ya daripada kalau kita lihat minus dari kurun waktu 7 hari teman-teman ya. Karena memang ini disebabkan sentimen yang kurang bagus untuk cryptocurrency ya, terutama kemarin mengenai SEC yang menuntut Binance dan Coinbase teman-teman. Nah, kira-kira ada sentimen dan news apa mengenai si BTC atau di crypto ini? Langsung kita kepoin aja teman-teman ya. Jadi oke, di sini Didi sudah masuk di bitcoin.com teman, karena memang minggu-minggu ini tuh sangat panas banget ya mengenai SEC yang menuntut Binance teman ya dan Coinbase teman ya. Nah, karena hal tersebut ya teman-teman, kemarin tuh sempat market itu mengalami penurunan yang cukup signifikan, terutama buat koin-koin yang saat ini tuh terkena dampak langsung ya, seperti BNB, Cardano, Solana teman ya, dan Polygon teman ya, yang kemarin sempat diinfokan juga bahwa Cardano, Solana, Polygon ya sudah di-delist dari Robinhood ya, dimana Robinhood itu adalah salah satu pertukaran besar di AS gitu teman ya. Hal itu juga nggak terlepas dari memang tuduhan SEC yang mengatakan bahwa koin atau token selain BTC itu adalah sekuritas semua ya teman. Jadi koin yang sudah disebutkan tadi ya terkena dampak, istilahnya seperti itu. Oke, di sini katanya ya, gugatan SEC itu memicu Bitcoin dan keluaran Ethereum dari pertukaran. Hampir 1 miliar ditarik dalam 7 hari. Ya ini kalau menurut Didi teman ya, ini ditariknya karena memang ada faktor ketakutan. Tapi ini ditariknya itu bukan berarti dijual gitu teman ya. Jadi investor besar tuh nggak sebodoh itu gitu teman. Karena gugatan SEC ini ya memicu Bitcoin dan keluaran Ethereum juga keluar dari pertukaran, karena memang salah satunya faktor ketakutan, dan akhirnya banyak para investor itu menarik dananya ya, mungkin ya disimpan di wallet pribadinya atau cool walletnya mereka ya, jadi lebih aman gitu teman. Yang artinya masih ada kesempatan nantinya, misalkan sentimen udah bagus ya mengenai cryptocurrency, ada kesempatan para investor tuh membalikkan dananya lagi ke pertukaran atau centralized exchange ini gitu teman. Dan pada saat itu terjadi ya, otomatis harganya akan nge-up lagi ya untuk cryptocurrency. Kapan bang tepatnya ya, Didi juga nggak tahu ya. Jadi kita lihat, kita pantau-pantau aja dulu perkembangan cryptocurrency saat ini ya. Bagaimana sih nantinya finalnya mengenai SEC ini ya teman. Pertukaran menyaksikan arus keluar Bitcoin, Ethereum, dan signifikan secara tuntutan hukum SEC ya. Jadi ini diambil dari data website CryptoQuant ya teman ya, dimana ini adalah grafik chart dari reserve exchange gitu teman, atau dana cadangan exchange gitu teman, dimana kita ketahui ya untuk grafiknya ya, grafiknya sendiri teman ya, ini adalah dalam bentuk USD ya, BTC harganya teman, dan ini adalah exchange reverse teman atau dana cadangan exchange teman. Nah, dimana kita ketahui ya dengan grafik ini antara dana cadangan exchange dengan harga USD BTC itu di sini tuh bersilangan teman ya. Yang artinya teman ya, untuk dana cadangan exchange-nya itu cenderung menurun gitu teman ya. Jadi penurunan ini tuh menimbulkan turunnya kredibilitas market exchange ya. Yang artinya ya, kepercayaan investor terhadap market exchange itu berkurang lagi gitu teman ya, gara-gara si SEC yang menuntut Binance dan Coinbase ya teman. Sebelumnya kita tahu bahwa bursa ketiga FTX itu telah hancur ya teman-teman ya. Apa mungkin ya SEC menuntut Binance saat ini itu meneruskan kesebalannya ya mengenai kasus FTX yang sudah pernah terjadi teman-teman? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke,
Jadi langsung kita aja lihat di CryptoQuant teman-teman ya, dimana ini adalah data yang sama seperti yang di share oleh bitcoin.com tadi teman-teman ya. Ini adalah price USD ya, Bitcoin, dan ini adalah exchange reserve teman-teman ya, dimana ini adalah cadangan pertukaran ya, atau cadangan dana exchange. Yang dimana kita ketahui ya, untuk cadangan dana exchange yang biru ini ya, dia itu cenderung menurun gitu teman-teman ya. Beda halnya dengan harga USD yang cenderung meningkat ya. Artinya di sini tuh misah gitu teman-teman. Yang sebelum-sebelumnya kan dia naik turunnya bareng nih di sini teman-teman ya. Jadi artinya ini kalau menurut Didi pribadi ya, ada penurunan kredibilitas ya untuk market exchange karena disebabkan tuntutan SEC tersebut ya. Alhasil para investor tuh agak sedikit ragu lagi nih mengenai pertukaran market exchange terpusat ya, atau centralized exchange teman-teman, yang menyebabkan terjadinya indikasi ketakutan, keraguan ya teman-teman ya, yang ujung-ujungnya banyak para investor yang menaruh uang di market exchange itu menariknya gitu teman-teman ya. Mereka menariknya itu bukan dalam arti dijual ya, tapi lebih, kalau dilihat sih lebih disimpan ke cool wallet ya, atau wallet mereka pribadi, jadi lebih aman ya. Mungkin ada kemungkinan teman-teman ya, ketika nanti market sudah bulan tiba ya, mereka itu akan menuangkan lagi aset mereka ya ke centralized exchange untuk diperdagangkan gitu teman-teman. Oke, dan kita ketahui teman-teman ya, di AS kan saat ini tuh memang benar-benar lagi krisis gitu. Bahkan banyak bank kolaps ya gara-gara kebijakan-kebijakan oleh AS yang terus ya menekan inflasi dengan menaikkan suku bunga teman-teman. Hal itu tuh menyebabkan banyak bank itu kolaps teman-teman. Nah, di sini menurut ekonom Peter Schiff ya mengatakan bahwa Fed itu menghancurkan sistem perbankan AS teman-teman ya. Yang membuat AS bangkrut itu adalah dia peraturan dari The Fed sendiri ya. Intinya seperti itu teman-teman, dengan terus menaikkan suku bunga ya tanpa melihat resiko dari banknya ya, atau bank di negara AS tersebut ya, dengan efek kenaikan suku bunga itu teman-teman. Yang berikutnya dikutip dari Coindex teman-teman ya, dimana katanya saat ini ya DeFi tidak terpengaruh oleh klasifikasi token SEC sebagai sekuritas teman-teman ya. Nah, katanya kekuatan ini ya kemungkinan hanya akan mendorong lebih banyak aktivitas keuangan di DeFi ya. Jadi karena memang kita ketahui teman-teman ya, si SEC kemarin itu menuntut Coinbase ya, menuntut Binance teman-teman ya, bahwa katanya ada beberapa token yang dianggap sekuritas dan mereka juga dianggap nggak memiliki izin ya untuk memperdagangkan aset sekuritas, bisa dibilang itu ilegal. Nah, kenapa si SEC ini menuduh token ilegal ya, atau memperdagangkan token ilegal ya? Satu, karena mereka nggak punya izin teman-teman ya, dan dua, si SEC itu menuduh beberapa token itu adalah sekuritas. Yang dimaksud dari SEC sekuritas adalah beberapa token yang memiliki proyek DeFi teman, atau decentralized finance ya. Dan itu menurut SEC adalah sekuritas yang harus didaftarkan di negara AS teman-teman. Nah, namun di sini nyatanya teman ya, DeFi ini tidak goyah teman ya dengan sentimen negatif yang sudah diciptakan oleh SEC teman-teman ya, yang telah menyerang Binance dan Coinbase teman-teman. Nah, bahkan kemarin teman ya, ada beberapa koin ya teman ya yang cukup besar ya, seperti Cardano, Solana, Matic, Polygon teman ya. Jadi mereka itu juga dituduh sebagai sekuritas oleh SEC, bahkan di-kick dari pertukaran atau di delisting dari Robinhood teman, yang menyebabkan harganya itu turun parah ya dalam kurun waktu seminggu terakhir ya, kalau kita lihat di CMC teman. Namun hal ini teman ya nggak terdampak begitu besar ya oleh decentralized finance dari proyek mereka teman. Oke. Nah, di sini dikatakan ya, katanya jalan DeFi ya tetap tidak terpengaruh ya. Setidaknya pada hari Kamis data menunjukkan nilai terkunci pada jaringan Cardano, Solana, BNB Chain turun dari 5% ya. Lebih dari 5% ya. Jadi artinya itu mengalami penurunan nggak begitu signifikan gitu teman. Dan ini adalah TVL ya, atau total value lock dari beberapa aset yang tadi sudah disebutkan teman ya. Katanya di sini DeFi itu terus tangguh gitu teman. Oke. Jadi total value lock ya, kalau kita lihat di Devilama teman, di mana ini platform, salah satu platform yang buat kita melihat TVL ya dari sebuah DEX teman ya. Jadi TVL ini teman, atau total value lock ini adalah likuiditas teman ya dari sebuah decentralized exchange gitu teman. Dimana semakin tinggi dari likuiditas ya, atau TVL yang dimiliki oleh sebuah platform DeFi teman ya,
maka semakin liquid ya platform tersebut dan semakin banyak digunakan tentunya teman. Makanya total value lock ini sangat menentukan teman ya, apakah DeFi ini itu layak digunakan atau enggak teman-teman ya, dengan melihat total value locknya atau TVL-nya teman. Nah kalau kita lihat tadi teman ya, ada Cardano, Solana, BNB teman ya, dan ada Polygon. Katanya sih nggak begitu terpengaruh teman ya mengenai tuntutan SEC ya. Nah di sini kalian bisa lihat ya, ini dari Cardano teman ya. Ini TVL dari Cardano yang memiliki 133 juta US dollar teman ya untuk TVL-nya. Dan memang setelah ada tuntutan ya, ini per tanggal 6 ini teman ya, mengalami penurunan ya hingga saat ini 130-an ini teman, yang tadinya itu di angka 178 juta US dollar ya untuk TVL-nya. Ini untuk Cardano teman. Oke. Jadi ini adalah total value lock dari Solana teman ya, dimana ini TVL-nya itu 250 juta teman ya. Ini lebih besar dari Cardano tadi teman. Namun kalau kita lihat secara grafik teman ya, ini TVL-nya tuh mengalami penurunan yang cukup drastis teman ya, dari tahun-tahun kemarin hingga saat ini teman, cukup keren. Tapi kesini ya, TVL Solana itu cenderung menurun teman. Oke. Nah, oke. Jadi ini adalah TVL dari Polygon ya, yang memiliki TVL hingga 878 juta US dollar. Jadi ini TVL-nya lumayan besar ya untuk si Polygon ini teman ya, daripada Cardano teman. Dan kalau kita lihat memang teman ya, ini lebih TVL-nya itu cenderung satwa ya. Namun di tahun-tahun yang lalu memang TVL-nya tuh ya, all time high-nya tuh pernah menyentuh 10 billion teman ya, dan mengalami penurunan ya hingga sampai saat ini. Dan ini kemarin juga ini kayaknya sedikit mengalami penurunan teman ya, TVL-nya ya di angka 881 teman ya untuk TVL-nya per tanggal 11 kemarin ya 2023 teman. Jadi artinya memang semua TVL ya dari koin-koin yang sudah disebutkan tadi teman, yang dianggap sekuritas oleh SEC memang mengalami penurunan ya untuk keseluruhan teman. Namun penurunan itu tuh nggak berarti, maksudnya itu nggak begitu berdampak banyak gitu teman ya oleh sentimen si SEC ini. Makanya di sini DeFi itu terus tangguh katanya teman ya. Oke. Ya mudah-mudahan sih untuk kasus ini ya atau problem ini segera selesai gitu teman ya, agar sentimen-sentimen positif tuh mulai berdatangan lagi gitu teman. Namun teman ya, ini menurut salah satu pandangan ya teman ya, token ini sendiri dianggap sebagai sekuritas, tidak ada hubungannya dengan kelayakan teknologi yang mendasari DeFi, dan tidak membuat token atau DEV menjadi lebih atau kurang berharga ya. Kekuatan ini kemungkinan hanya akan mendorong lebih banyak aktivitas keuangan DeFi ya, tambah don teman ya. Oke. Jadi artinya teman ya, sehubungan dari yang SEC menganggap beberapa koin yang memiliki proyek DeFi itu sebagai sekuritas teman. Namun hal ini tuh tidak menutup kelayakan teknologi yang mendasari decentralized finance ini teman ya. Yang artinya teknologinya itu bisa dibilang tetap unggul gitu teman ya. Oke, dengan sistemnya seperti itu, makanya pengaruhnya itu dikit ya, meskipun si Gary Gensler itu kowar-kowar seperti apa, yang namanya DeFi tetap kuat, intinya seperti itu yang disampaikan. Nah oke teman ya, berikutnya dikutip dari bitcoin.com, ada salah satu bank ya di Rusia teman yang saat ini telah mengizinkan investor retail untuk memperdagangkan aset digital teman ya. Oke, jadi ini kabar yang bisa dibilang cukup good lah teman ya untuk perkembangan aset digital di Rusia ya, mengingat Rusia itu juga negara besar juga teman ya. Nah mereka itu menyebutnya DVI ya, jadi mereka itu ada peraturan yang namanya peraturan baru ya, DVI atau Digital Financial Asset teman ya. Jadi itu bahasa Inggrisnya teman ya. Dan salah satu bank ya teman ya yang mensupport ini semua yaitu Cyberbank ya, adalah salah satu bank terbesar di Rusia teman. Nah meskipun DVI ini teman ya, atau Digital Financial Asset ini termasuk instrumen keuangan yang relatif baru di Rusia teman ya, namun mereka itu sudah mengatur DVI ini ya secara undang-undang. Jadi sudah ada undang-undangnya sejak di 2021 tahun lalu teman ya. Namun memang teman ya, sifat dari peraturan DVI ini teman ya, atau Digital Financial Asset ini centralized gitu teman ya. Itu teman ya, paling enggak Rusia itu sudah membuka peluang ya untuk aset digital. Namun untuk mengenai hukum cryptocurrency yang jelas di Rusia itu
juga masih belum teman-teman ya. Jadi mereka itu belum menentukan status hukum aset kripto seperti Bitcoin di Rusia itu seperti apa ya. Jadi itu emang sangat ditunggu-tunggu sebenarnya teman-teman ya. Oke, namun teman ya, kalau tadi kan Rusia nih. Nah, ini dikutip dari Bitcoin LFG teman ya, katanya breaking ya, expert ya, memprediksi Cina dan Rusia mungkin melegalkan bisnis Bitcoin dan kripto segera. Ya, mudah-mudahan ini segera secepatnya terjadi teman ya. Mengingat sentimen yang kurang bagus dari AS ya. Ada perlawanan ya dari Rusia dan Cina ya yang memberikan sentimen yang good teman. Ya, mudah-mudahan sih ini bisa cepat terjadi gitu teman ya. Oke. Jadi itu tadi teman ya kurang lebihnya mengenai sentimen-sentimen cryptocurrency saat ini ya. Ya ada sentimen good juga ada sentimen yang negatif teman. Oke, jadi mungkin itu aja yang bisa disampaikan di video ini ya mengenai seputar sentimen cryptocurrency. So bagaimana menurut kalian mengenai hal ini? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke. Namun tetap teman ya di sini tuh ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, comment, and di subscribe teman-teman. Karena sekali subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.